Hai, gue Anpra. Uh, Kali ini gue mau nge-share tentang seni absurd dalam menjebak diri sendiri. Tapi di konteks yang positif ya. Karena memang ada beberapa orang yang tidak sadar menjebak dirinya sendiri, apalagi di konteks yang sebenarnya itu sangat negatif gitu dan berbahaya dan merugikan. Jadi akan lebih baik kalau lo lagi menjebak diri sendiri itu lo tetap pakai kesadaran gitu. Gue kasih contoh yang gue lakukan. Salah satunya dalam menjebak diri gue sendiri secara absurd dan positif itu adalah gue itu suka jalan pagi, lari. Kalau disebut lari enggak sih, karena banyak jalannya daripada larinya. Kayak jalan pagi gitu. Jadi gue biasanya kalau jalan pagi itu gue nggak bawa handphone. Dan gue nggak bawa handphone. Gue kalau bawa uang kadang bawa, kalau ingat kadang enggak. Nah, gue kenapa sih gue nganggap ini menjebak diri gue sendiri? Karena gue itu sebenarnya mager untuk jalan pagi. Gak mager jalan pagi sih, gue mager jalan yang jauh banget gitu. Kayak butuh sebuah motivasi dan kejelasan untuk gue tuh mau melakukan itu. Makanya gue menjebak diri gue gitu. Kayak gue bernegosiasi dengan diri gue. Dan ini akan lebih gampang kalau lu paham diri lo gitu. Jadi semakin lu paham diri lo akan semakin mudah bernegosiasi dengan diri lo, termasuk ke orang lain. Kalau lu pengen gampang negosiasi sama seseorang, lu harus memahami orangnya gitu. Plus lu juga harus memahami diri lo, karena itu adalah poin penting dalam negosiasi. Nah, jadi biasanya itu gue negosiasinya adalah udaranya enak loh kalau misalkan pagi adem gitu. Terus kebetulan itu tempat gue tinggal itu enggak yang kayak tengah-tengah kota banget. Jadi kalau gue agak masuk itu masih banyak kebun gitu, masih banyak ijo-ijo. Dan karena dataran, termasuk ke dalam dataran yang tinggi, emang udaranya tuh enak banget. Kayak mungkin kalau lu pernah ke Bandung itu kayak lu ke Lembang gitu, ke daerah-daerah yang benar-benar kayak lu tuh healing gitu. Makanya sebenarnya gue suka gitu sama kayak gitu. Gue ngeliat ijo-ijo yang terus belum ada matahari yang panas. Nah akhirnya gue itu terus gue jalan pagi tuh. Itu nggak ada arahnya. Jadi maksudnya terkadang gue itu melewati trek yang gue nggak tahu jalannya. Sebenarnya gue nggak tahu jalan gitu. Jadi memang gue menyesatkan diri sendiri aja. Cuma gue mikirnya yang penting trek yang gue lewatin itu trek yang aman gitu loh. Maksudnya jangan, terutama menurut gue kalau lu cewek ya dan lu misalkan sendiri, itu cari trek yang aman gitu. Mau lu jogging kek, mau lu jalan pagi, pilih trek yang aman. Karena akan lebih baik kalau kita itu ya selalu berhati-hati gitu.
Positive thinking boleh, tapi berhati-hati juga perlu, menjaga diri juga perlu. Lalu akhirnya kalau misalkan gue udah ngerasa ini udah jauh banget nih gitu, nah baru gue itu ke jalan yang sekiranya gue tuh tahu, karena jalan buat pulang kan. Nah, menjebak di sini itu adalah karena kalau misalkan perhitungan gue, kalau misalkan gue lagi olahraganya di rumah, jadi gue itu rutin olahraga, rutin workout tapi di rumah. Nah, kalau misalkan jalan pagi, gue mikirnya kalau gue udah jauh nih ya pergi, otomatis kan kita tuh udah mulai capek gitu ya. Tapi kita kan pasti motivasi dan keinginan pulangnya itu tinggi. Jadi mau gak mau walaupun capek kita bakal jalan ke rumah gitu. Dan gue kan gak bawa handphone juga, jadi gak mungkin gue mesen Gojek gitu. Gue kadang gak bawa uang juga gitu. Jadi kayak memang gue tuh sangat membatasi diri gue untuk melakukan ide-ide kalaupun gue capek gitu di pas jalan. Jadi kayak mau gak mau gue tuh kan harus menikmati pulang, nikmati jalan pulang gitu. Dan menurut gue itu bisa lo coba sih, kayak kalau lu mager lari atau lu mager jalan pagi gitu, lu coba cara kayak gitu. Ya kalau yang lebih ekstrim mungkin menjebak diri lo naik gunung, karena kan nggak mungkin. Misalkan lo capek nih udah sampai puncak, lo nggak mungkin kan nggak pulang, nggak turun. Lo mau jadi orang gunung, bagaimana gitu kan? Kayak gitu. Jadi gue tuh kadang kayak gitu dan untungnya diri gue pun gak marah. Kadang gue jebak-jebak kayak gitu ya. Dia nganggapnya kayak ya ampun gitu. Jadi gue sama diri gue itu terbiasa untuk susah senang itu bersama, dan ya menjalaninya bareng-bareng gitu. Paling kalau misalkan ada keabsurdan atau misalkan ada ya kayak gitu, kita tuh kayak ketawa bareng aja gitu. Karena mungkin efeknya positif juga gitu kan. Ya gue jadi jalan lebih jauh, jalan lebih lama gitu. Gue itu jarang banget marah sama diri gue. Diri gue pun jarang banget marah sama gue. Kayak selalu coba untuk dibicarakan gitu. Kalau misalkan ada sesuatu atau ada konflik, ada yang mengganjal atau ada apalah gitu, dan ya gue sama diri gue kan sama-sama suka bercanda juga ya. Jadi kayak terkadang ketika shit happen pun ya udah kita ketawa-ketawa bareng aja sih gitu kayak gitu. Dan ini out of topic sih, walaupun masih ada irisannya. Jadi karena daerah gua itu yang gue bilang tadi enggak yang tengah kota banget, dan gue baru tahu kalau jalan yang gue lewatin itu banyak banget ayam. Gue tuh takut sama ayam yang hidup. Karena waktu kecil gue tuh pernah dikejar sama ayam gitu, kayak takut ayam tuh ngejar-ngejar gitu. Dan semenjak gue kecil dikejar-kejar sama ayam, kalau ada ayam hidup tuh gue takut. Bahkan ya gue tuh lebih berani dan gue ngerasa gak takut sama sekali ketika gue itu megang-megang anjing gitu.
mau anjing yang gede-gede pun, yang kayak Malamut, Husky itu kok gak takut. Gue sebagai animal lover garis keras itu, gue tuh memang bahkan suka meluk-meluk dan nyium-nyium hewan gitu, kayak kucing gue tuh. Kalau gue lagi ketemu sama anjing gitu, sama doggy gitu, lucu karena sayang gitu. Cuman nggak tahu gue kalau sama mungkin kalau sama ayam tuh takut. Walaupun ada sih jenis-jenis anjing yang gue takut juga, yang kayak anjing penjaga gitu, kayak herder, rottweiler. Itu baru gue takut megangnya, kayak gue tuh harus nanya dulu, ini beneran nggak apa-apa dipegang gitu, atau ada penjaganya gitu, baru gue mau megang. Tuh tinggi gitu. Belum pernah sih, belum pernah digigit gitu. Ya apalagi yang manja. Kalau anjing tuh manja banget gitu, dan gue suka. Maksudnya dibandingin sama kucing ya, kalau kucing kan kadang dia bodo amat gitu, dia mau tapi kayak susu jaim gitu kan. Kalau anjing tuh enggak, anjing tuh benar-benar kayak mereka tuh mengekspresikan kasih sayangnya gitu, jadi gue suka. Nah, kembali ke si ayam. Jadi pas gue lewat ada banyak ayam, kan otak gue langsung red flag gitu, aduh ini bahaya nih. Dan cuman gue itu mencoba untuk berpikir kayak gue coba deh gitu kan, sebenarnya ada pilihan gue balik lagi, cuman gue ngerasa sayang gitu untuk balik lagi. Ya maksudnya gue pengennya ke depan gitu, yang artinya harus melewati si perayaman duniawi ini gitu kan. Jadi gue coba positive thinking dan kayak cobain deh gitu. Mungkin tidak seperti, maksudnya kan mungkin gue itu harus berhenti untuk menggeneralisasi ayam. Jadi gue tuh nyoba lewat tapi gue nggak takut gitu. Gue mencoba setenang mungkin, sekalem mungkin, dan sesantai mungkin, walaupun penuh dengan kepanikan gitu. Gue tuh takut dipatok gitu loh, dikejar terus dipatok kayak gitu. Kan dulu waktu kecil tuh gue dikejar-kejar ayam tuh nangis. Oh, malu ya, udah gede terus dikejar-kejar ayam terus nangis gitu. Akhirnya gue lewat, ternyata mereka nggak menakutkan. Ya ada sih gerakan-gerakan kayak mereka tuh mau mendekat, cuman nggak yang agresif gitu loh. Jadi gue tuh masih bisa tidak panik. Terus akhirnya gue bisa mulai melewati, dan malah dan lucunya ya, kan ada ayam-ayam kecilnya gitu, ayam-ayam kecilnya yang malah ngikutin gitu. Kayak dalam hati gue, apa gue terlihat seperti ibu ayam ya gitu, atau gue terlihat seperti besti ayam gitu. Karena benar-benar ngikutin lumayan jauh gitu si anak-anaknya. Dan gue tuh tadinya ngerasa takut, apa nanti orang tuanya marah ya gitu, orang tua ayam itu marah ke gue karena dikira gue mau membawa lari anak-anaknya gitu kan. Untungnya enggak sih, cuman hari ini pengalaman itu tuh berkesan untuk gue, karena ini gue happy juga karena akhirnya gue bertemu
dan menemukan fakta bahwa ada ayam yang baik. Itu ada ayam yang friendly, yang human friendly gitu. Karena gue suka dan punya dark jokes gitu, yang sebenarnya nggak bercanda, tapi gue biasanya nyebutinnya dalam intonasi dan dalam ya gue bungkus kayak bercanda gitu. Yaitu sebenarnya kalau gue riset ya, gue analisis bahwa peliharaan itu punya entah mengapa punya identik sama pemiliknya atau sama yang ngurusnya, baik kelakuannya, sifat-sifatnya. Kayak kadang kalau lu pengen tahu bagaimana karakter pemiliknya, ini lu lihat dari bagaimana karakter si hewan peliharaannya gitu. Dan semenjak saat itu jadinya gue nggak terlalu takut lagi sama ayam. Maksudnya masih ada takut, tapi nggak setakut dulu gitu. Gue sudah mulai bisa lebih tenang mungkin ya kalau ketemu ayam hidup lainnya gitu. Kayak gitu. Dan ingat, untuk menjebak diri itu ya tetap lo harus pakai kesadaran dan pakai logika juga. Jadi jangan ngasal tanpa lo tahu tujuan efeknya gitu. Kayak misalkan contoh menjebak yang mind blowing itu, misalnya menjebak diri lo untuk menikah. Maksudnya bukan menikah adalah jebakan, tapi maksud gue misalkan lu udah tahu nih, atau lu tuh sebenarnya paham ini bakal kacau gitu. Ya misalkan lu udah tahu dia itu misalnya cegil atau cogil gitu, atau lu udah tahu bahwa ini kayaknya sebenarnya bakal kacau, tapi lu tetap maksain gitu kan. Itu kan lu menjebak diri sendiri secara negatif, dan bahkan di konteks yang bisa jadi ketika lo pengen mengakhiri itu rumit. Jadi maksud gue tuh salah satu indikator yang perlu lo perhatikan itu adalah ketika lo menjebak diri lo, itu usahain di case yang kalau misalkan lo mau misalkan mengakhirinya, lo mau membatalkannya, itu tuh bisa mudah gitu. Kalau nikah kan lo tidak bisa semudah itu mengakhirinya. Atau misalnya lo menjebak diri lo untuk punya anak, itu juga sama. Kayak lo tidak mungkin bisa lo tidak mungkin bisa mengakhiri keputusan lo itu dengan step yang mudah gitu. Bahkan mungkin tidak bisa mengakhiri keputusan lo. Jadi pastiin ketika lo bikin keputusan, lo harus tahu ini tipe keputusan yang lo harus mikir panjang atau enggak. Jadi kita tuh memang punya thinking fast and slow. Nah, lo harus menempatkannya di konteks-konteks yang tepat supaya keputusan lo itu cerdas dan bijaksana, supaya lo tidak menjebak diri sendiri dan menjebak orang lain gitu. Akan lebih bagus kalau lo menjebak diri lo itu dengan perhitungan yang jelas, dengan konteks yang jelas, tujuan yang jelas, dan ada lo tahu secara jelas gitu ini positif untuk lo minimal kayak gitu. Contoh lain ya yang mungkin menjebak diri yang positif itu, misalkan lo sengaja lewat jalan yang lo nggak tahu gitu, tapi
ya tujuannya memang lu pengen explore daerahnya, atau lu pengen tahu di sekitarnya ada apa, misalkan lu pengen nyari warung di mana, atau kan maksudnya lu menjebak diri lu jadi tersesat, tapi maksudnya tuh lu punya tujuan gitu, lu tahu manfaat positifnya itu apa, kayak gitu. Dan ingat, jangan menjebak diri sendiri dan menjebak orang lain di problem atau di kasus yang sulit untuk dibatalkan keputusannya. Oke. Karena berbahaya, bisa merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain juga. Masih banyak buat yang udah nonton sampai akhir, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Mohon maaf kalau misalkan ada kalimat-kalimat gue yang mungkin tidak berkenan, yang gue tidak sengaja ya.